Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masih bertemu kembali di pembelajaran biologi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita masuk di materi jaringan hewan. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan di jaringan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi jaringan hewan. Nah, ini ada standar kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama ini ada memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan serta penerapannya dalam konteks. Lalu ini ada kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengkaitkannya dengan fungsinya. Nah, apa sih itu jaringan? Nah, jaringan ini merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan berkelompok membentuk yang namanya organ. Pengelompokan jaringan penyusun tubuh hewan atau manusia. Nah, jaringan ini atau jaringan penyusun organ-organ tubuh hewan atau manusia ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Apa saja? Yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pengelompokan ini didasarkan pada bentuk sel penyusunnya. Nah, yang pertama ini ada jaringan epitel atau epitelium, yaitu tersusun sangat rapat satu dengan yang lainnya. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Yang ketiga, jaringan epitel terdiri dari 2 komponen. Komponen apa saja? Yaitu lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal, tempat melekatnya lapisan sel. Lalu yang keempat ini ada vaskular, yaitu tanpa pembuluh darah. Yang terakhir ini ada regenerasi tinggi. Ini adalah gambaran suatu jaringan epitelium. Selanjutnya ini ada jenis-jenis jaringan epitel, yaitu ada jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya. Itu ada epitel selapis dan epitel berlapis. Yang selapis itu ada di atas ya, sedangkan yang berlapis-lapis itu ada di bawahnya. Lalu yang kedua ini jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel yang penyusunnya, yaitu ada jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, dan epitel silindris. Dan ini macam-macam bentuk pada si jaringan epitel. Yang pertama, satu ini yang A, ini bagian epitelium pipi selapis ya. Nah, di sini si epitelium pipi selapis ini disusun oleh selapis sel berbentuk pipih. Umumnya, fungsinya ini adalah untuk pertukaran gas atau zat lainnya. Contohnya ini epitel pada alveolus dan dinding pembuluh kapiler. Alveolus ini biasanya ada di pernapasan ya. Yang B ini ada epitelium kubus selapis. Nah, ini disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Jadi selnya itu bentuknya seperti kubus. Biasanya terdapat pada saluran atau kelenjar. Lalu membentuk dinding saluran ginjal. Yang ketiga membungkus ovarium. Inilah dimana si fungsi dari si jaringan epitelium atau jaringan epitel kubus selapis. Yang C ini ada jaringan epitel silindris selapis. Ini biasanya terdapat di sel goblet ya, di antara sel-sel epitelnya. Contohnya ini pada si epitel pada dinding usus. Nah, ini adalah bentuk dari jaringan
epitelium silindris selapis. Yang D ini ada epitelium batang berlapis semu. Nah, ini disusun oleh selapis sel berbentuk batang namun seperti berlapis. Ya. Lia ini terkadang memiliki yang namanya silia. Silia itu semacam kayak rambut. Biasanya ini menyusun pada si sel pernapasan. Ya. Fungsinya ini sebagai sekresi atau absorpsi. Inilah dimana gambaran pada si jaringan epitelium batang dan fungsinya. Yang kedua ini ada epitelium berlapis. Yang A ini ada epitelium pipih berlapis. Sel yang menyusun terdiri dari beberapa lapis sel. Bentuknya ini pipih, fungsinya ini sebagai pelindung ya. Letaknya ini biasanya pada kulit, mulut, esofagus. Yang B ini ada epitelium kubus berlapis. Ini tersusun dari 2 lapis sel. Selnya berbentuk kubus, sama seperti pada gambar yang pertama, yaitu seperti bentuknya itu seperti kubus ya. Lalu yang C ini ada epitelium silindris berlapis. Nah, permukaan sel berbentuk silindris namun yang D ini ada epitelium transisional, di mana si epitelium ini merupakan epitelium berlapis yang bentuk selnya dapat berubah-ubah. Dia ini fungsinya untuk membungkus kantung urin sebelah dalam. Ya, ini adalah gambaran dari si epitelium transisional. Yang B ini ada jaringan ikat, di mana jaringan ini merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Jaringan ikat terdiri dari 2 komponen, yaitu sel-sel jaringan ikat dan matriks ekstraseluler atau serat, serabut, dan substansi dasar. Fungsi umumnya pada si jaringan ikat ini yaitu mengikat satu organ dengan organ lainnya. Yang kedua, menopang organ tubuh. Yang ketiga, memberi perlindungan organ tubuh. Nah, ini gambarannya, di mana gambaran si jaringan ikat banyak ya, yaitu ada adiposel, lalu ada kolagen, kapilar, elastin, fibroblast, dan lain sebagainya. Yang B1 yaitu komponen jaringan ikat. Yang pertama ini matriks ekstraseluler, yaitu komponen jaringan ikat yang berupa bukan sel. Ada dua bentuk matriks, yaitu ada ekstraseluler, di mana yang ekstraseluler itu substansi dasarnya bersifat semi cair, disusun oleh asam hyaluronat atau protein dan mukopolisakarida. Seratnya itu dihasilkan oleh jaringan ikat. Berdasarkan bentuknya ada 3 jenis serat penyusun matriks, yaitu ada serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Yang B2 ini ada jenis-jenis jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dibedakan menjadi beberapa jaringan, yaitu yang pertama itu ada tulang, atau bahasa latinnya itu ada osteon. Nah, tulang ini disusun oleh sel tulang ya, atau osteosit. Lalu ada matriks keras atau endapan kalsiumnya. Lalu ada serat kolagen. Fungsinya ini untuk melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Lalu yang kedua ini ada kartilago atau tulang rawan.
Ya, tulang rawan ini biasanya disusun oleh yang namanya sel-sel kondosit, jumlah serat kolagen, lalu ada matriks, keruh, dan elastis. Fungsinya ini untuk menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Ya, bayangkan kalau bayi yang baru lahir itu tulangnya itu tidak sama seperti kita pada orang dewasa. Ya, si bayi ini tulangnya masih lunak dan belum seperti tulang dewasa. Yang ketiga ini terdapat pada organ-organ tertentu seperti daun telinga, hidung, tulang rusuk, dan lain sebagainya. Ini dimana gambaran dari tulang rawan. Yang ketiga ini ada jaringan ikat padat, dimana disusun oleh sel-sel fibroblast. Komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur, contohnya itu pada tendon penghubung otot dengan tulang, lalu ada ligamen penghubung tulang dengan tulang. Yang keempat ini ada jaringan longgar. Ya, di sini jaringan longgar ini dicirikan dengan susunan seratnya yang longgar atau tidak rapat. Lalu serat penyusunnya adalah kolagen. Komponen selnya ini penyusun serat adalah sel fibroblast. Fungsinya ini untuk menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan orang lain. Yang kelima ini ada jaringan lemak, ya, dimana jaringan lemak ini merupakan jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Fungsinya ini untuk melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ini mengatur suhu tubuh. Yang keenam ini ada darah, yaitu disusun oleh matriks berupa cairan darah atau plasma dan sel darah merah sendiri. Yang kedua ini ada plasma darah, yaitu mengandung serat, yaitu fibrin, dan fungsinya ini untuk mentransportasikan zat-zat dari dan ke seluruh tubuh. Inilah dimana bagian-bagian darah dan bagian-bagian jaringan. Baik, sampai sini materi tentang jaringan hewan. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.